Biodiversitas mengacu pada keragaman kehidupan di bumi pada semua tingkatannya, dari gen hingga ekosistem, dan dapat mencakup proses evolusi, ekologi, dan budaya yang menopang kehidupan. Indonesia menjadi salah satu kawasan penyumbang biodiversitas yang tinggi di dunia. Keanekaragaman hayati tidak hanya mencakup spesies yang kita anggap langka, terancam, atau hampir punah, tetapi juga setiap makhluk hidup. Saat ini kalau kita lihat biodiversitas atau keanekaragaman hayati itu mengalami tekanan yang sangat besar ya, seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia. Itu ada konsep mega biodiversitas dan ada konsep hotspot biodiversitas. Nah, untuk mega biodiversitas atau negara-negara mega biodiversitas, ini adalah negara-negara yang memberikan kontribusi keanekaragaman hayati yang tinggi di dunia. Di dunia ada 17 negara mega biodiversitas ya. Misalnya ada Brasil, Malaysia, Papua Nugini, dan tentu negara kita, Indonesia. Kemudian yang kedua ada konsep hotspot biodiversitas. Nah, hotspot biodiversitas ini merupakan satu upaya, satu skema andalan begitu dalam konservasi, di mana dia menekankan pada satu kawasan yang memiliki flora fauna endemik yang tinggi, tetapi ancamannya itu juga besar begitu. Nah, ini kalau di dunia ada 35 hotspot biodiversitas, dan di Indonesia, di negara kita ini ada 2 di antaranya, yaitu paparan Sunda atau Sundaland dan Wallacea. Nah, dengan berbagai upaya konservasi ini diharapkan dapat menekan laju hilangnya biodiversitas atau biodiversity loss. Di beberapa abad terakhir, manusia telah mendominasi kehidupan di bumi, menyebabkan perubahan ekosistem yang cepat dan hilangnya keanekaragaman hayati secara besar-besaran. Diakibatkan karena fragmentasi habitat, penggunaan sumber daya yang tidak berkelanjutan, spesies invasif, polusi, dan perubahan iklim global. Ya, jadi biodiversity loss atau hilangnya keanekaragaman hayati itu kan sebenarnya penurunan jumlah atau variabilitas dari genetik di dalam satu spesies, di dalam satu ekosistem, di dalam satu kawasan geografis dan di dunia secara keseluruhan begitu. Nah, kalau ini terus berlanjut maka akan terjadi pada yang namanya kepunahan secara keseluruhan di dunia. Biodiversity is a stability, gitu ya. Semakin beraneka ragam, semakin stabil. Jadi kalau kita mempunyai beberapa hewan dan tumbuhan yang bermacam-macam, sebagai contoh adalah monokultur untuk tanaman padi. Tanaman padi kita ibaratkan adalah satu jenis tanaman. Satu jenis tanaman kalau terserang hama ratusan hektar akan terkena semuanya dampaknya. Tetapi kalau beraneka ragam, itu kita contohkan dalam satu peta ada yang menanam jagung, ada yang menanam kedelai, ada yang menanam padi. Kalau ada yang menyerang padi, kita masih bisa panen jagung. Biodiversity ada manfaat dari estetika, ya. Jadi biodiversity mempunyai manfaat estetika. Contohnya adalah bunga anggrek, mempunyai nilai etika. Ya. Nilai etika itu adalah sebagai contoh komodo. Komodo itu tidak ada estetikanya, bentuknya jelek. Dia mengeluarkan liur, mengeluarkan zat yang bisa menyebabkan luka itu menjadi borok, menjadi luka lebih parah lagi karena adanya bakteri yang di lendir yang ada di liurnya si komodo. Tidak ada rasa estetikanya, bentuknya menakutkan, ya. Tetapi ada nilai etika, yaitu etika kita harus menjaga biodiversitas untuk anak cucu kita. Yang ketiga adalah mengandung nilai ekonomi. Jadi kita melakukan biodiversity itu adalah nilai ekonominya yang tinggi. Sebagai contoh adalah kita memelihara hewan yang
mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Sebagai contoh adalah burung walet. Pilihan gaya hidup individu dan masyarakat dapat memiliki pengaruh besar pada dampaknya terhadap keanekaragaman hayati dan perubahan iklim global. Kita perlu memahami ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan bagaimana setiap makhluk hidup berperan sesuai manfaatnya, sehingga dapat lebih siap untuk menghadapi tantangan konservasi. Jadi sebelumnya para ahli itu memprediksi bahwa penyebab utama dari penurunan keanekaragaman hayati ini adalah sebab-sebab yang bersifat antropogenik tadi itu ya, karena aktivitas manusia. Namun pada abad 21 ini dengan perkembangan yang demikian pesat seperti ini, maka beberapa ahli itu berpendapat atau memprediksi bahwa perubahan iklim ini akan memberikan kontribusi atau dampak yang cukup besar, yang paling besar pada kehilangan biodiversitas atau biodiversity loss ini. Ya, karena dengan semakin meningkatnya kemajuan ini ya, kemajuan teknologi, kemudian diiringi juga tadi yang secara tidak langsung sebenarnya kembali lagi berkaitan dengan aktivitas manusia tadi itu. Nah, kemudian juga kalau kita lihat perubahan iklim itu suatu keniscayaan bahwa itu akan mempengaruhi semua kehidupan di darat maupun di perairan, baik perairan tawar maupun di laut. Nah, untuk itu kita harus mengantisipasi semua itu dengan melakukan berbagai upaya konservasi. Keanekaragaman itu bisa berdasarkan dari lingkungannya. Jadi setiap daerah mempunyai karakteristik biodiversitas yang berbeda-beda. Berbeda-beda jenisnya, berbeda-beda manfaatnya. Sebagai contoh, di Indonesia itu cocok untuk menanam pohon jenis tertentu. Di daerah lain juga seperti di NTB, NTT, Sulawesi itu mempunyai karakter pertumbuhan yang berbeda. Itu kalau dilakukan, jadi jangan memaksakan menanam tanaman yang tidak sesuai untuk daerahnya. Itu tidak akan tumbuh. Nah, biodiversity itulah yang menyebabkan climate change bisa dikurangi gitu ya. Perubahan lingkungan bisa dikurangi dengan cara menanam atau melakukan penanaman pohon sesuai dengan daerahnya. Kita ketahui bersama bahwa ketersediaan oksigen di muka bumi ini hanya 20%. Ya, 78% adalah nitrogen. Yang lainnya adalah gas-gas CO2, gabungan dari beberapa gas. Sehingga kebutuhan akan oksigen itu sangat tinggi oleh manusia yang 7,25 miliar. Dan ingat, yang membutuhkan oksigen bukan hanya makhluk hidup. Nah, benda mati seperti kendaraan bermotor itu butuh oksigen untuk pembakaran. Pabrik butuh oksigen untuk pembakaran. Jadi air diserap oleh pohon melalui akar, dibawa oleh pembuluh kapiler sampai ke daun melalui stomata, dikeluarkan sebagai evapotranspirasi, menjaga kelembapan udara. Itu dilakukan oleh pohon usia 100 tahun itu 3.700 liter per hari. Pohon usia 100 tahun menurut Walter Schuber 2014 mampu menghasilkan 6.600 kg oksigen per harinya. Itu luar biasa sekali karena kebutuhan kita tadi 1 kg untuk satu pohon usia 10 tahun menghasilkan 2 kg, berarti satu pohon untuk 2 orang. Pohon usia 100 tahun mampu melakukan evapotranspirasi, yaitu mengeluarkan air dari stomata sebanyak 2.500 ton per hari. Air, 2.500 ton air per hari. Luar biasa. Jadi kulit orang Indonesia saat ini sangat lembut. Nah, itu disebabkan karena kelembapan udara kita yang sangat bagus. Ya, memang perubahan iklim itu tidak langsung terasa dalam waktu yang singkat. Itu adalah suatu proses. Ya. Jadi perubahannya memang tidak langsung perubahan derajat Celcius yang 2 tingkat atau 3 tingkat derajatnya, tapi kita pelan-pelan beberapa derajat yang sedikit gitu ya.